Salam harmoni. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, masih bersama dengan saya Dr. Abdul Latif. Kita akan kembali membahas tentang seri Setiap Orang Bisa Menjadi Seorang Pembicara yang Handal. Dan saya masih berada di Nami Island, di Pulau Nami di Korea Selatan. Dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang cerewet versus dengan pendiam. Karena banyak kasus adalah orang-orang pendiam merasa saya tidak akan menjadi seorang pembicara yang handal karena saya terlahir sebagai seorang pendiam. Saya ini, Mas Latif, saya ini pendiam banget. Saya kalau ngomong tuh kayaknya membutuhkan effort yang luar biasa. Dan bagi saya kayaknya saya bukan terlahir untuk menjadi seorang pembicara deh. Jadi kayaknya saya nggak mungkin deh menjadi seorang pembicara yang handal. Dan sebaliknya, bagi orang cerewet, saya ini pasti jago lah. Kalau saya kan memang dari dulu seneng ngoceh, seneng ngomong. Jadi bagi saya sebagai seorang yang cerewet, saya pasti akan bisa jadi seorang pembicara yang handal. Dan itu pun yang menjadi momok buat keduanya. Seorang pendiam merasa dirinya tidak bisa menjadi seorang pembicara yang handal karena dia adalah seorang pendiam yang terlahir mungkin tidak pandai untuk berbicara. Dan satu sisi mereka mengandalkan dulu yang cerewet aja yang bisa berbicara dengan baik. Dan sebaliknya, orang cerewet merasa saya pasti bisa jadi seorang pembicara yang handal. Dan pendiam rasanya lu susah deh jadi seorang pembicara yang handal. Dua hal ini menjadi hal yang harus kita bahas pada kali ini. Lantas siapa yang bisa menjadi seorang pembicara yang handal? Apakah yang cerewet atau yang pendiam? Nah, pertama kita akan bahas dulu. Mereka yang cerewet itu apakah memang akan menjadi seorang pembicara yang handal? Yes, pasti bisa. Karena memang mereka senang berbicara. Namun yang harus diperhatikan bagi mereka yang senang berbicara, senang mereka ngoceh-ngoceh gitu, atau orang nyebutnya adalah cerewet, adalah biasanya mereka punya tempo bicara yang cepat, kemudian juga secara pembicara kadang memang tidak terstruktur. Artinya apa? Yang terbayang di benaknya langsung diucapkan, sehingga pembicaraannya yang mengalir begitu saja. Dan seringkali memang pada akhirnya karena tidak terstruktur, seringkali memang mengandung beberapa kekeliruan. Kekeliruan maksud itu memang bisa jadi fatal. Fatal itu kalau misalkan kontennya memang akan sangat berpengaruh besar yang bisa membuat heboh gitu ya, atau memang kesalahan-kesalahan yang secara materi, secara konten belum tervalidasi. Itu karena sedang berbicara maka terus mengalir dalam otaknya. Nah, sebaliknya seorang pendiam biasanya punya ciri khas, dia adalah mereka yang temponya lambat, kemudian sangat berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu, sehingga terkadang memang lambat mengeluarkan konten dalam pikirannya, tetapi seringkali lebih akurat. Nah, saya mencoba untuk melambatkan pembicaraan saya untuk menyeimbangkan dengan tipikal banyaknya para pendiam. Lantas, apakah memang demikian? Saya menganggap dua hal itu adalah hal yang harus dikatakan sebagai mitos. Karena memang mau cerewet, mau dia seorang pendiam, semua orang layak untuk menjadi seorang pembicara yang handal. Banyak kok yang memang dulunya adalah seorang pendiam. Misalnya Bill Gates, beliau memang adalah seorang pendiam, seorang introvert. Kalau kita lihat dari kesehariannya, memang beliau adalah seorang konseptor. Tapi Anda bisa lihat beberapa kali, bahkan di momen-momen internasional, akhirnya seorang Bill Gates itu bisa jadi seorang pembicara yang luar biasa. Bahkan manfaatkan materi kemampuannya itu untuk menjadi materi yang sangat berbobot dan memadukannya dengan berbagai macam teknik. Anda bisa cari Bill Gates public speaking, atau Anda bisa nonton TED ketika bicara beliau di momen-momen TED. Anda bisa cari, sangat memukau sekali. Jadi setiap orang bisa menjadi seorang pembicara yang handal, dan itu adalah hak buat kita semua. Nah, sehingga termasuk orang yang cerewet pun bisa banyak sekali. Namun keduanya harus introspeksi. Introspeksinya apa? Misalnya begini, yang seorang yang cerewet karena dia sangat cepat bicaranya, kemudian mengeluarkan materi dengan sangat mengalir begitu saja, seringkali mengandung kesalahan. Sehingga bagi mereka harus introspeksi, mana yang harus ditahan, mana yang harus memang disaring terlebih dahulu. Maka sangat baik untuk menyiapkan teks, menyiapkan konsep, sehingga bicaranya bisa lebih terstruktur, bisa lebih tertata, bisa lebih konseptual, dan juga tentunya bisa lebih berbobot. Bagi mereka yang mendiam, Anda harus berlatih bagaimana mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran Anda, juga dengan mencatat, membuat konsep, kemudian melatih. Artinya saya ingin tekankan adalah keduanya memiliki plus dan minus. Plus minus ini, kalau memang yang plusnya bisa
kemudian dirangkai menjadi sebuah kekuatan yang minusnya coba ditutupi dengan rangkaian-rangkaian teori dan metode-metode yang bisa Anda lengkapi, akan lebih keren lagi. Keduanya layak untuk menjadi seorang pembicara yang handal, dan Anda pasti bisa menjadi seorang pembicara yang handal. Demikian dari saya, Dr. Abdul Latif dari Nami Island, Korea Selatan. Selamat mencoba, berlatih, pasti Anda bisa, karena menjadi seorang pembicara yang handal adalah hak setiap orang. Terima kasih, salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.